Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 36113613 Bab 3611 Slaughter Sword Classic. Pria tua berjubah hitam itu mencibir, "Huff, alasan kamu tidak tahu hal-hal ini terutama karena orang-orang yang kamu temui sebelumnya tidak mengatakan yang sebenarnya, termasuk Raja Kera. Karena mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti tidak ingin melakukan ini." Anjing pemilih kentut. Apa yang sebenarnya? Ekspresi Landon Sen berubah. Dewa tidak peduli apakah alam abadi yang sejati dihancurkan atau tidak dihancurkan. Lagi pula, aku hanya secercah jiwa yang tersisa, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Alam abadi sejati memiliki sejarah yang panjang, dan ada banyak yang dipilih, tetapi akhir dari semua yang dipilih tanpa kecuali adalah untuk mengorbankan diri sendiri, untuk memperbaiki ki dunia. Tunggu sampai hari ketika Anda benar-benar menyelamatkan dunia, yaitu hari ketika roh Anda dihancurkan. Pria tua berjubah hitam itu blak-blakan. Apa katamu? Landon Sen terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Jangan terkejut. Alasan mengapa orang lain tidak mengatakan itu hanya karena kamu tidak ingin mencapai tekadmu untuk menyelamatkan dunia abadi yang sejati. Menurut hukum sejarah dunia abadi sejati, Dewa mengatakan kalimat ini, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Semua yang terpilih adalah meninggal. Anda mungkin tidak terkecuali. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, namun, jika kamu bukan yang terpilih, dunia abadi yang sejati akan binasa, dan kamu akan tetap mati. Jadi hal ini tidak memungkinkan kamu untuk memilih sama sekali. Inilah yang disebut takdir. Hati Landon Sen merosot ke bawah, wajahnya sangat jelek. Menurut lelaki berjubah hitam itu, pada akhirnya dia sudah mati. Apa gunanya menyelamatkan dunia nyata? Bagi Landon Sen, jika dia mati, semuanya tidak ada artinya. Hahaha, bagaimanapun juga itu adalah kematian, lalu kau nak, apa gunanya jika kamu menginginkan hari ini dan tanah ini? Pria tua berjubah hitam tertawa, bertanya-tanya bagaimana tanggapan Landon Sen. Landon Sen terdiam untuk waktu yang lama, matanya bersinar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Senior salah. Jika ini adalah takdir, junior akan melawan takdir omong kosong ini. Hari ini, tempat ini, saya pertama-tama harus mencapai saya, jadi saya masih untuk menyelamatkan dunia nyata. Pertama, dunia abadi yang sejati harus abadi, sebelum generasi muda memiliki kemungkinan untuk melawan takdir. Yang bagus membuatmu." Pria tua berjubah hitam itu memandang Landon Sen berulang kali, dengan sedikit kekaguman di matanya, dan berkata dengan tenang, "Nak, dewa itu terlihat sangat menyenangkan bagimu. Dia bisa menunjukkan kepadamu jalan yang jelas. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan atau tidak. Senior, tolong jelaskan." Hati Landon Sen bergerak, dan dia menggenggam tinjunya dengan suara yang dalam. Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Jalan ini ditunjukkan oleh Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi pasti sudah mati karena penyesalan pada awalnya, kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk membimbingmu memilih orang hari itu. Bahkan, Zhen Yuanzi menulis film ini. Dalam buku Taois, Pandangan Batin Yuanzong, tercatat alasan mengapa saraf darah diabadikan di Hall of Universe adalah karena Anda bisa mendapatkan buku ajaib ini." Landon Sen bertanya dengan heran, bukankah Zhen Yuanzi berbalik dalam pertempuran kepunahan? Secara teori, dia harus menjadi musuh dunia abadi yang sebenarnya. Mengapa dia membantuku, penyelamat bencana itu? Haha, Zhen Yuanzi tujuannya bukan untuk membiarkan Anda menyelamatkan alam abadi sejati, mungkin untuk membuat Anda menjadi dewa darah kedua, membunuh semua leluhur Dao yang terhormat di alam abadi sejati. Lagi pula, ia membenci keledai botak di Lingshan. Pria tua jubah hitam itu dingin. Tersenyum. Landon Sen sedikit terdiam. Jika itu yang terjadi, pikiran Zhen Yuanzi memang telah terdistorsi ke tingkat tertentu. Meskipun Zhen Yuanzi jahat, tetapi dia tidak berniat memasukkan Willow dan Willow ke bayang-bayang, dewa berpikir bahwa metode ini mungkin memecah kebuntuan. Dunia abadi sejati hari ini tidak dapat lagi menembus dunia Dao Su Tianzun. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk membalikkan waktu dan ruang, kembali ke dahulu kala, hari itu, Anda pasti tidak akan memiliki nama Anda sebagai orang luar di daftar dewa segel buku. Selama pendakian Anda diblokir, akan sulit bagi Anda untuk membuat perbedaan. Tapi, saraf darah dapat memberimu secercah harapan. Jika kamu benar-benar ingin bersaing dengan takdir, kamu mungkin juga harus berusaha keras untuk menumbuhkan saraf darah. Landon Sen mengerutkan kening, ini. Meskipun kemungkinan pria tua berjubah hitam ini menipu dirinya sendiri sangat kecil, Landon Sen tidak dapat mengubah pikirannya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia ingin menumbuhkan kultus saraf darah yang mengerikan sekaligus, Landon Sen menolak dalam hatinya. Pria tua berjubah hitam itu memandang keraguan Landon Sen, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dewa itu tahu apa yang Anda pikirkan, Anda tidak harus membuat pilihan sekarang. Ketika Anda benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, datanglah kepada saya dan minta rahasia saraf darah. Belum terlambat."
Jadi, terima kasih senior. Landen Sen menghela nafas lega dan berkata dengan tinju. Karena kamu ada di sini hari ini, dewa tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Selain saraf darah paling penting di Yuanzong, ada juga 36 kekuatan misterius yang diciptakan oleh kepala keluarga Zhen Yuanziji. Kekuatan supernatural apa yang ingin Anda bina? Setelah lama berjalan, pria tua berjubah hitam itu akhirnya berbicara tentang apa yang paling dipedulikan Landen Sen. Landen Sen dengan belak-belakan berkata, di samping saraf darah, beraninya kau bertanya pada para manula apakah kau bisa menunjukkan kepadaku semua 36 jenis kekuatan dan rahasia misterius ini. Pria tua berjubah hitam itu mencibir, anakmu agak menarik, tetapi dewa. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa apa yang telah Anda pelajari sangat beragam dan tidak diinginkan, dan dewa tidak pernah memiliki kebiasaan mengajar banyak kekuatan magis sekaligus. Terlebih lagi, Anda telah memupuk kekacauan Tiangang 36 perubahan. Seni ilahi, kita harus memahami hukum surga, dan tidak hanya berpegang pada bentuk kekuatan gaib. Orang tua berjubah hitam ini dapat melihat secara sekilas bahwa dia telah mengolah 36 perubahan di Tiangang. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, tidak rendah hati atau sombong, kata senior, junior telah diajari. Bahkan, junior hanya ingin belajar beberapa kekuatan magis ofensif sebagai pelengkap, dan jangan mengejar kekuatan magis yang terlalu rumit, senior dapat merekomendasikan 1 atau 2 kekuatan magis ofensif untuk junior untuk berlatih. Aku ingin dewa ini merekomendasikan kekuatan sihir kepadamu, dasar bocah sangat cerdas. Pria tua berjubah hitam tertawa, kamu memiliki benih iblis. Dewa itu awalnya ingin merekomendasikan kamu untuk menumbuhkan saraf darah. Karena kamu tidak berani berlatih, saraf darah baik-baik saja. Kedua, saya akan memberi Anda 3 kekuatan magis untuk dipilih, Anda dapat memutuskan cara berlatih mana. Gerbang pertama adalah teknik peri emas hukum suci Panlong, dari Xianyusan Singdong, yang berisi 3 jenis sihir emas, masing-masing adalah Panlong Sword, Panlong Shield, Panlong Get. Setelah metode ini selesai, ini dapat sangat meningkatkan kemampuan tempur jarak dekat biksu, cocok untuk pelatihan fisik pengilangan. Pintu kedua adalah Sushan Taumatology, segel emas dari gerbang bumi, yang berisi 3 teknik serangan langit tingkat lanjut dari unsur-unsur bumi dan emas, dan yang terkuat adalah keterampilan langit emas. Keindahan dari metode ini adalah dapat mengintegrasikan berbagai seni abadi, ofensif dan defensif, mudah dikendalikan, tetapi juga multiplay pemandangan berlaku. Gerbang ketiga adalah pedang pembantaian, salah satu dari 4 ilmu pedang Jiu Jiao yang hebat. Ini berisi pedang canggih dan susunan pedang, yang merupakan yang terkuat ke tingkat Jin Xiansu. Metode ini bersifat ofensif dan defensif. Kerugiannya adalah ia harus menggunakan beberapa pedang terbang untuk mengerahkan kekuatannya, dan pedang formasi kekuatan supernatural sangat sulit untuk ditumbuhkan. Setelah selesai, itu adalah kekuatan supernatural yang paling kuat di antara 3 kekuatan supernatural. Landen Sen tampaknya telah menebak sesuatu, matanya terfokus, dan dia bertanya, senior, berani bertanya apakah ada kekuatan magis yang disebut 9 lagu pembantaian peri pedang arai dalam pedang pembantaian. Tidak buruk. Pria tua jubah hitam itu sedikit mengangguk. Generasi yang lebih muda memilih Slaughter Fairy Sword klasik. Landen Sen dengan tegas memotong jalur kereta api, merasa sangat bersemangat. Bab 3612 Venerable Black Robe. Ranah pedang yang saya kembangkan di dunia manusia dan dunia roh kuno adalah versi yang disederhanakan dari Jiuku Slaughter Fairy Sword Arai. Landen Sen memiliki kasih sayang khusus untuk Jianyu, dan dia juga memiliki pemahaman yang unik tentang kekuatan magis ini. Secara alami, dia tidak ragu untuk memilih Sword Slaughter Cannon. Anak laki-laki, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Pedang pembantaian adalah teknik pedang yang diciptakan oleh peri Jie Jiao San Xiao, dan kekuatannya sendiri hampir dapat menempati peringkat 3 teratas di antara 36 kekuatan misterius Neijing Yuanzong. Suara lelaki tua itu berhenti, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tetapi dewa itu juga mengingatkan Anda bahwa teknik ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Selain tingkat pemahaman yang sangat tinggi, itu juga membutuhkan kekuatan roh yang jauh melebihi tingkat yang sama dan 1 set lengkap pedang abadi yang terbang. Harta. Dikombinasikan dengan semua persyaratan, kesulitan mempraktikkan teknik ini telah mencapai tingkat yang sangat keras. Meskipun teknik ini bagus, dewa tidak merekomendasikan Anda untuk berlatih. Adapun ini, Anda anak membuat pilihan Anda sendiri. Landen Sen memikirkannya untuk waktu yang lama, dan berkata dengan nada serius, generasi muda masih memilih pedang pembantaian, tidak peduli betapa sulitnya metode ini untuk dipraktekkan, generasi muda ingin mencobanya. Karena ini masalahnya, para dewa tidak repot-repot berbicara lagi, dan ini akan memberimu kenan pembantai pedang. Pria tua berjubah hitam itu mengagumi karakter Landen Sen yang menembus dinding selatan dan tidak memalingkan kepalanya. Begitu suara itu jatuh, lelaki tua berjubah hitam itu memuntahkan petak darah besar, yang tinggal di sekitar Landen Sen seperti badai berdarah, dan sekumpulan teks merah membuat orang-orang terpesona.
Landon Sen hanya melirik sebentar, dan menyadari bahwa teks-teks berwarna darah ini semuanya adalah kitab suci celestial, tetapi mereka sedikit berbeda dari tulisan suci biasa dari kitab suci celestial. Adapun perbedaannya, Landon Sen tidak tahu. Pergi dengan mengikuti minuman dingin dari lelaki berjubah hitam, kata-kata besar berwarna darah ini terbang di sekitar tubuh Landon Sen, dan kemudian membanjiri pikiran Landon Sen. Mendesis. Landon Sen mengaduk-aduk seluruh tubuhnya, dan otaknya langsung terjepit ke dalam samudera luas tulisan suci surgawi, yang sangat jernih dan berisi isi pedang pembantaian. Dia memejamkan mata dan merasakannya untuk sementara waktu. Dia dapat memahami sekitar setengah dari tulisan suci, tetapi sulit baginya untuk memahami arti dari sejumlah kecil tulisan suci. Bahkan ada beberapa tulisan suci yang tidak dapat dipahami oleh Landon Sen sama sekali. Karena Zhou Xuan Daojing dan 36 perubahan Tiangang juga merupakan kekuatan magis yang disusun oleh Tian Luen, Landon Sen sudah melakukan penelitian tentang Tian Luen. Dalam hal kecerdasan Landon Sen, tidak terlalu sulit untuk sepenuhnya memahami sepotong kekuatan magis yang ditulis oleh tulisan suci Guci Surgawi, tetapi ia menemukan bahwa tulisan suci Guci Langit di buku rahasia Sword of Slaughter lebih rumit dan tidak jelas daripada Zhou Xuan Daojing. Sangat sulit untuk memulai, saya tidak dapat membantu kecuali beberapa sakit kepala. Pria tua berjubah hitam itu melihat bahwa ekspresi Landon Sen salah dan menjelaskan, pedang pembantaian ini adalah kekuatan magis besar yang ditulis pada masa-masa awal Kaisar. Jumlah kecil tulisan suci pada masa awal Kaisar sedikit berbeda dari tulisan suci normal. Mungkin akan mempengaruhi latihan, pedang peri, hanya akan memengaruhi latihan selanjutnya, dan masih belum ada kendala di tahap awal. Di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan, yang terbaik adalah mempelajari tulisan suci secara sistematis, yang sangat bermanfaat bagi penanaman, tambah pria tua jubah hitam itu. Landon Sen berkata dengan rasa terima kasih, senior adalah kebaikan yang besar, junior tidak akan terlupakan. Karena itu, junior masih tidak tahu bagaimana memanggil senior. Dari awal hingga akhir, pria tua berjubah hitam menyebut dirinya, dewa, dan sepertinya benci memanggilnya Zhen Yuanzi. Pihak lain mengajarinya Sword of Flying Immortals dan memberitahunya begitu banyak informasi penting sehingga Landon Sen bahkan tidak tahu nama pihak lain dan merasa sedikit malu di hatinya. Kamu masih biksu pertama yang menanyakan nama dewa, hehe, dewa tidak punya nama, kamu bisa memanggilku jubah hitam yang mulia. Pria tua jubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Jubah hitam senior, selamat tinggal. Landon Sen menggenggam kepalan tangannya dengan sungguh-sungguh. Yang mulia jubah hitam masih memiliki kesan yang baik tentang Landon Sen, dan ia dengan belak-belakan berkata, wah, sebelum pergi, dewa ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Meskipun aku tidak percaya bahwa kamu bisa menyelamatkan dunia, atau bahwa kamu benar-benar bisa hidup sampai akhir, para dewa masih berharap bahwa kamu tidak mati begitu cepat, dan suatu hari kamu bisa mengolah saraf darahmu ke dunia pencapaian besar, menembus hukum surga yang sialan ini. Yang mulia jubah hitam pada awalnya adalah pikiran jahat yang diubah Zhen Yuanzi setelah berlatih saraf darah, bahkan jika ia dimurnikan, ia masih tidak bisa mengubah keterikatannya dengan saraf darah. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana batas saraf darah itu. Ini. Mari kita tunggu takdir untuk membicarakannya. Landon Sen selalu merahasiakan buku jahat saraf darah. Hehe, bahkan jika kamu berpikir, itu bukan upaya semalam untuk menumbuhkan saraf darah. Metode ini sangat memakan waktu, setidaknya ratusan juta tahun. Sebagai orang pilihan surgawi, kamu tidak punya banyak waktu untuk merenungkan buku sihir ini, Del. Kamu memiliki satu ketika Rineng maju ke Hunyuan Daluo Jinxian, dia bisa mengerti apa yang dikatakan dewa. Pria tua jubah hitam itu mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen bahkan tidak menantikan saraf darah. Sekarang di dunia abadi sejati, meskipun Landon Sen tidak berpikir dia menggantung sutra lagi, Hunyuan Daluo Jinxian adalah dunia yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Bahkan jika saraf darah benar-benar NB, tidak ada gunanya jika Anda tidak memiliki level yang cukup, jadi mari kita bicarakan nanti. Nak, ingat, jika kamu tidak punya tempat untuk melakukannya suatu hari, kamu bisa datang padaku lagi. Itu saja, kamu pergi. Setelah Yang Mulia Jubah Hitam mengucapkan kata-kata ini dengan penuh makna, dengan gelombang jubahnya, ruang di sekitarnya mulai berputar, dan pemandangan mulai berputar dan berubah. Pada saat berikutnya, Landon Sen melarikan diri dari adegan batin Yuanzong, dan jiwa terbang keluar dari buku bambu. Di istana Guangtian, tubuh Landon Sen tetap dalam posisi meditasi, aman dan sehat. Tubuh jiwa Landon Sen kembali ke tubuhnya, jiwanya kembali ke tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berkedut, sedikit tidak nyaman. Lan Xianer bergegas maju dan bertanya, Saudara Sen, apakah Anda baik-baik saja? Tidak masalah. Begitu suara Landon Sen jatuh, Yuanzong, pandangan batin Taoisme di tangannya, membuat klik, dan halaman-halaman buku itu mulai pecah, berubah menjadi bubuk emas. Dalam sekejap mata, buku bambu itu hampir hancur total, hanya menyisakan batu giok berdarah. Ini.
Melihat Yuanzong menghancurkan adegan interior sendirian, Landon Shen terkejut. Jade raksa dari samping bersenandung ringan, apa yang mengejutkan? Diperkirakan buku ini telah dilarang. Hanya satu beku yang diizinkan untuk membacanya. Setelah membacanya, ia akan dihancurkan dengan sendirinya. Anda tidak akan diizinkan untuk menontonnya berulang kali. Anda telah membaca semuanya, jangan serakah. Landon Shen mengerutkan keningnya. Sepertinya dia sudah menggunakan kesempatannya yang paling penting. Batu giok berdarah yang tersisa setelah kehancuran Yuanzong di adegan interior pasti karena saraf darah. Itu bagus, provinsi memegang harta karun di tangannya sendiri dan didambakan oleh orang lain. Landon Shen mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan, mengemas batu giok berwarna darah ke dalam kotak batu giok, dan memasukkannya ke bagian terdalam dari cincin penyimpanan. Dia berharap bahwa dia tidak akan pernah melakukan kontak dengan kekuatan sihir jahat yang mengerikan sepanjang hidupnya. Kepala Landon Shen sekarang penuh dengan prasasti langit dari kode pedang pembantaian abadi. Setelah memberikan beberapa perintah kepada Lancianer, dia terus duduk di istana Guangtian dan menutup matanya untuk mempelajari kode pedang pembantaian abadi. Bab 3613 Returning 10,000 Sword to the Sect. Dibutuhkan waktu setengah bulan bagi Landon Shen untuk membaca isi pedang pembantaian. Kegembiraan dari awal berangsur-angsur tenang, tetapi ia dengan tenang memegang harapan yang besar. Pertama-tama, jangan bicara tentang kesulitan berlatih Slaughter Fairy Sword klasik. Pedang pembantaian ini memang merupakan sihir emas yang sangat maju, berbeda dari pedang tiangang murni Sun. Sebelumnya, pedang pembantaian bukanlah metode mental, tetapi satu set lengkap kekuatan sihir menyerang, dari masuk ke tinggi dan dalam ditutupi. Ada 3 level dalam Slaughter Immortal Sword Cannon, setiap level memiliki ambang pelatihan yang sesuai, dan juga memiliki persyaratan yang ketat pada pangkat Feijian Immortal Tracer. Setelah mempelajari tingkat pertama dari kanon pedang, Anda dapat mempelajari taktik pedang, kembalinya 10.000 pedang. Taktik pedang ini dapat mengubah pedang terbang yang dipegang oleh pembudidaya menjadi cahaya pedang badai, terbang di seluruh langit, kekuatan pedang seperti jaring, dan itu sangat sengit. Match, dapat mengimbangi melemahkan serangan sihir 5 elemen musuh memukul. Wan Jian kembali ke sekte, milik SD Xuan Xiansu. Perlu disebutkan bahwa Xuan Xiansu juga memiliki level. Xuan Xiansu biasa adalah semua Xuan Xiansu dasar, tingkat yang lebih tinggi adalah Xuan Xiansu, dan di atas tingkat lanjut, ada Xuan Xiansu tingkat atas. Misalnya, 100 Eyes Dai Landon Shen berada di antara Xuan Xiansu dasar dan Xuan Xiansu tingkat lanjut. Jika kultivasi Landon Shen mencapai puncak Tianxian dan bahkan Luo Tianxiangxian, ia hanya dapat mencapai tingkat Xuan Xian tingkat tinggi dengan kematian 100 matanya. Jin Xiansu juga memiliki klasifikasi serupa. Selain seni pedang mengembalikan 10.000 pedang ke sekte, tingkat pertama Slaughter Immortal Sword Classic juga memiliki formasi pedang tingkat tinggi yang disebut Bailian. Kultivator setidaknya telah mencapai tahap akhir keabadian surgawi, dan hanya ketika ia memegang 5 elemen pedang terbang abadi tingkat pencerahan 5 elemen, ia dapat membuat formasi pedang 100 kekuatan. Arai pedang ini dapat terbelah menjadi cahaya pedang 5 elemen yang luar biasa, lampu pedang ini dapat saling bertabrakan dan meledak, dan energinya tidak akan menghilang, tetapi terus membelah dan menggabungkan, saling menarik satu sama lain. Selama cahaya pedang menemukan target, semua cahaya pedang yang tersisa akan melonjak sekaligus, menjebak musuh dengan kuat di dalamnya, dan langsung merobeknya berkeping-keping. Formasi pedang 100 kekuatan milik Xuan Xiansu Top. Setelah membaca pengantar tingkat pertama dari pedang abadi pembantaian Tome, Landon Shen tertegun, tingkat pertama pedang Tome saja sudah cukup baginya untuk berkeliaran di ranah para dewa sejati yang ceroboh. Lanjutkan untuk melihat pengenalan tingkat kedua. Setelah kanon pedang dikembangkan ke tingkat kedua, biarawan itu dapat menguasai teknik dasar peri emas, pedang Chong Yin dan Yang, dan teknik peri emas tingkat tinggi, formasi pedang peri pembantaian 9 meter. Lapisan ketiga adalah kekuatan magis terkuat dari Slaughter Immortal Sword Classic, yang disebut Sangqing Yuyun Style, yang merupakan teknik peri emas top langka di dunia. Dalam Sword of Slaying Immortals, deskripsi gaya Sangqing Yuyun sangat kuat. Jika teknik ini dapat dikembangkan, pembudidaya bahkan akan dapat melawan Hunyuan Daluo Jinxian dan berlari melintasi dunia peri. Meskipun Chaos Divine Art memiliki level yang lebih tinggi daripada Golden Immortal Art, Chaos Divine Art hampir semuanya adalah main art. Satu kekuatan sihir ofensif tunggal, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak memenuhi syarat untuk jajaran seni sihir kekacauan, kecuali kekuatan magis dapat membalikkan hukum dunia abadi yang benar kekuasaan. Jadi secara umum, teknik peri emas tingkat atas sudah merupakan kekuatan magis terkuat yang dapat direplikasi di bawah Dao Ancestor Tianzun. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya bisa membuat sihir sendiri. Sekilas pengantar singkat, Landon Shen sangat bersemangat, Slaughter Sword klasik ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Inner Sene Yuanzong dapat merekam kanon pedang yang begitu kuat yang mengejutkan dunia, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi segera, setelah Landon Shen membaca metode latihan pedang kanon dalam pikirannya, kegembiraan langsung menjadi dingin, dan seluruh orang tampaknya disiram air dingin.
Pedang pembantaian abadi sangat kuat, tetapi kesulitan kultivasi itu keterlaluan. Meskipun kanon pedang ini ditulis dalam tulisan suci surga, metode budidaya tingkat pertama tidak sulit untuk dipahami, tetapi persyaratan untuk pedang terbang terlalu ketat. Pertama-tama, tingkat pertama Slaughter Sword klasik mengharuskan pembudidaya memiliki 5 pedang terbang dengan atribut yang berbeda, digabungkan menjadi satu set pedang terbang. Kedua, rangkaian pedang terbang ini harus dalam kondisi pengudusan, yang berarti bahwa kelima pedang terbang ini setidaknya harus menjadi harta peri yang dikuduskan. Ini saja sudah cukup untuk membuat Landon Sen sakit kepala. Dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan 5 harta karun peri pedang terbang tingkat konsekrasi. Pedang terbang tingkat konsekrasi jarang terjadi, tetapi jika kamu menghabiskan cukup waktu, kamu masih memiliki kesempatan untuk menemukannya. Hanya saja terlalu sulit untuk menyatukan 5 elemen pedang terbang dengan 5 atribut berbeda. Di dunia abadi yang sejati saat ini, harta abadi-abadi tingkat konsekrasi sudah merupakan sumber daya yang sangat langka, dan keterampilan memperbaiki harta abadi telah lama hilang. Tanpa peluang besar, hampir mustahil untuk menemukan 5 pedang terbang 5 elemen dengan atribut yang berbeda. Level kedua dari pedang kanon bahkan membutuhkan 9 jenis pedang terbang peri tingkat roh. Lapisan ketiga, Sangqing Yuyun Style, membutuhkan harta yang mendalam, membunuh pedang abadi, dari tingkat Tongsuan untuk digunakan, dan mengharuskan praktisi untuk berkultivasi ke alam Daluo Jinxian. Secara umum, kesulitan Slaughter Fairy Sword klasik dapat dikatakan melawan langit. Landon Sen akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia Jubah Hitam harus meyakinkan dirinya untuk tidak mempraktikkan kanon pedang ini sebelumnya, dan dia menyesalinya sekarang. Tingkat pertama dari pedang abadi pembantaian Tome ini sendiri membunuh Landon Senka, apalagi 2 tingkat berikutnya. Pemilihan telah dipilih, dan tidak ada obat penyesalan untuk dimakan. Landon Sen hanya dapat mempelajari tingkat pertama dari kanon pedang, dan ingin melihat apakah 5 elemen pedang terbang ini dapat diganti dengan pedang terbang biasa. Setelah belajar selama setengah bulan, Landon Sen akhirnya mendapatkan alis. 5 harta karun abadi pedang terbang tingkat konsekrasi yang diperlukan untuk melatih tingkat pertama Slaughter Sword Tome tidak terlalu ketat dalam hal persyaratan atribut, dan mereka juga dapat diberkati oleh benda asing untuk memungkinkan pedang terbang mendapatkan atribut 5 elemen. Dengan cara ini, Landon Sen memikirkan cara yang luar biasa. Kebetulan bahwa Five Spirit Orb yang dia kumpulkan dapat digunakan sebagai energi atribut dari 5 elemen dan diberkati ke dalam harta karun peri pedang terbang tingkat tercerahkan. Atribut Five Spirit Orb bukanlah emas, kayu, air, api, tanah, tetapi air, api, kayu, guntur dan angin. Tapi kebetulan saja bahwa tingkat pertama Sword of Flying tidak memerlukan set lengkap pedang terbang pembudidaya untuk memiliki 5 atribut elemen seperti emas, kayu, air, api, dan bumi. 5 atribut sudah cukup. Selain itu, energi dari 5 elemen dalam Five Spirit Orb sangat stabil dan lebih mudah untuk dimanipulasi. Jika Landon Sen secara acak menemukan beberapa harta abadi Feijian dengan atribut, itu akan sulit untuk dikendalikan karena energi yang tidak merata dari atribut Feijian. Yang paling penting adalah bahwa setelah 5 orb roh berkumpul, 5 roh dapat disatukan, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan yang tidak kalah dengan harta peri kelas Rongling, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pedang terbang Landon Sen dengan lebih dari 1 tingkat. Setelah memikirkan solusi, Landon Sen tiba-tiba merasa cerah. Dengan kata lain, dia hanya perlu menemukan bola roh angin terakhir, dan 5 pedang terbang yang disucikan tanpa atribut, dan kemudian menggabungkan bola roh 5 dengan 5 pedang terbang untuk mencapai tingkat pertama pedang pembantaian prasyarat. Dari tampilan ini, sepertinya tidak sulit lagi. Landon Sen sebelumnya telah memperoleh lebih dari selusin harta abadi-abadi yang mencerahkan di medan perang, termasuk 2 harta abadi pedang terbang tingkat pencerahan tanpa atribut. Memikirkan hal ini, Landon Sen dengan cemas mengeluarkan 2 Triseri Immortal Flying Sword dari cincin penyimpanan, yang masing-masing adalah pedang tulang dan pedang perunggu. Pedang tulang itu disebut pedang tulang naga, dan pedang perunggu itu disebut pedang skala hijau. Panjangnya 5 kaki, melepaskan cahaya yang sangat putih dan cahaya biru, tanpa atribut apapun, dan memuaskan kebutuhan Landon Sen.